marilah untuk menyambut bulan Ramadan kita sedikit menambah ilmu kita agar supaya puasa kita nanti menjadi puasa yang baik. Ini menyambut bulan Ramadan pun telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bulan Rajab telah mengawali untuk doa bulan Ramadan seperti yang tadi kita baca. Artinya 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyambutnya dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Bulan Rajab sudah mulai menyambut datangnya Ramadan. Kenapa Ramadan perlu disambut? Karena di dalam Ramadan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, syahrun mubarakun, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikumusiyamah, telah diwajibkan oleh Allah di bulan itu untuk melakukan puasa. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, serta ditutup rapat-rapat pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan. Fihi lailatun, di dalam bulan Ramadan ada 1 malam, khairum min alfi syahrin, 1 malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa terhalang untuk tidak mendapatkan berkahnya Ramadan, maka benar-benar dia terhalang untuk mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap bulan Ramadan awal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang perlu untuk kita ikuti. Besok insya Allah pada hari Ahad 1 Ramadan kita ikuti doa ini untuk dibaca, tidak harus hafal. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalami wal islam wa taufiqi lima yuhibbu wa tarda rabbiya wa rabbukallah. Allah Maha Besar. Ya Allah, berikanlah bulan baru ini yang ada pada kita, memberikan keimanan yang kuat serta keamanan, memberikan keselamatan dan kesempurnaan Islam kita, memberikan taufik tentang apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Rabbi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang dibaca oleh Rasul, sehingga kita dianjurkan ketika 1 Ramadan tiba, kita membaca doa tersebut. Bahkan para sahabat diterangkan dalam sebuah hadis, sebuah riwayat, menyambut datangnya Ramadan itu 6 bulan sebelum tibanya bulan Ramadan. Qala ba'dus salaf, orang-orang yang terdahulu yang soleh telah mengatakan, kanu yad'unallaha sittata asyhurin, mereka adalah selalu memohon kepada Allah sittata asyhurin, lamanya 6 bulan, an ayyuballighahum syahr Ramadan, supaya mereka diberi kesempatan usia untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Summa yad'unallaha sittata asyhurin, kemudian mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah 6 bulan lamanya, ayyataqabbalahu minhum, agar supaya amal-amalnya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita semuanya menyambut Ramadan dengan senang hati, dengan segala persiapan, agar supaya sepanjang bulan Ramadan ini kita mampu memperbanyak amal-amal yang soleh. Apa saja amal di bulan Ramadan itu? Banyak amal. Yang pertama, jelas-jelas Allah akan menurunkan rahmatnya di awal Ramadan.
Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang berpuasa di pertengahan Ramadan, dan Allah akan membebaskan dari siksa neraka bagi hambanya yang sedang berpuasa sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Maka ada sebuah riwayat, syahrul Ramadan awaluhu rahmah, bulan Ramadan awalnya penuh dengan rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya bulan Ramadan itu adalah ampunan, wa akhiruhu aitkum minan nar, dan akhir bulan Ramadan itu dibebaskan hamba Allah dari api neraka. Maka ini kita wajib bergembira menyambut Ramadan ini, karena di samping itu pintu surga dibuka, di samping itu neraka ditutup rapat-rapat. Ini ada yang bertanya, pintu surga dibuka, siapa yang mau masuk? Kiamat belum terjadi. Pintu neraka ditutup, siapa yang bisa selamat dari neraka? Sekarang belum ada penghuninya, karena neraka belum dimasuki orang-orang yang kafir, musyrik, dan seterusnya setelah kiamat tiba. Ini maksudnya bulan puasa itu pintu surga dibuka lebar-lebar, maksudnya amal-amal kita, amal-amal soleh di bulan Ramadan yang memudahkan kita masuk surga itu sangatlah banyak. Jadi seolah pintu surga dibuka lebar-lebar. Nah, pintu neraka ditutup rapat-rapat, menggambarkan bahwa sedikit sekali hamba Allah yang sedang berpuasa terjerumus dalam dosa, sehingga seolah pintu neraka ditutup rapat-rapat. Syaitan dibelenggu. Ada yang bilang masih banyak di malam Ramadan hantu bergentayangan, masih banyak di malam Ramadan kita digoda setan untuk melakukan kemaksiatan. Katanya sudah dibelenggu. Ini maknanya bagi orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh puasanya, maka puasa itu akan menutup pintu-pintu setan menggoda diri kita. Jadi setan tidak berkutik. Kita digoda setan supaya makan di siang hari, kita kuat untuk menahannya. Kita digoda setan untuk marah, kita kuat menahan karena sedang puasa. Kita digoda setan untuk ngerumpi, untuk yang lain yang tidak baik, kita kuat karena semuanya telah kita niati untuk berpuasa. Maka setan tidak berkutik, seolah setan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Di samping itu apalagi amal-amal baik yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya sampai tidak terhingga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu, semua amal soleh anak Adam manusia adalah miliknya, illas syiyam, kecuali puasa. Fa innahu, karena semuanya puasa itu li untukku, hakku, wa ana ajzibi, dan hanya saya yang akan menentukan pahalanya. Ini luar biasa. Makanya kula jenengan kudu syukur. Karena apa? 9 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, betapa banyak keluarga, tetangga, kerabat, sahabat kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sebetulnya ingin berjumpa dengan Ramadan yang mulia ini, tapi Allah menghendaki lain. Maka kita harus bersyukur masih diberi kesempatan umur sampai hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa sampai bulan mulia, bulan suci Ramadan, dan mampu melaksanakan amal-amal yang soleh. Perlu disyukuri. Maka nanti mari puasa yang kita lakukan dengan puasa yang berkualitas tinggi, lahir batin. Lahirnya kita tetap menjaga makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, batinnya, hati kita, pikiran kita dijaga untuk tidak berpikir, untuk tidak berperasaan yang negatif. Supaya kita jaga hati kita selalu ingat kepada Allah. Karena banyak orang-orang yang berpuasa, kata Rasul, dia tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali hanya rasa haus dan lapar. Jangan sampai kita seperti itu. Maka bulan Ramadan ini bisa jadi bulan yang terakhir untuk kita.
Maka mari awal Ramadan kita bersungguh-sungguh untuk puasa yang bagus. Yang kedua, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Monggo Bu Misroh Habib Thayyibah untuk bisa membacakan, kita dengar bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin. Sangat dianjurkan. Untuk apa itikaf ini? Untuk menyambut malam berkah, malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW jika beliau berada di sepertiga terakhir dari bulan Ramadan, dikencangkan ikat pinggangnya, diajaklah para istrinya untuk ada di masjid untuk beriktikaf. Isinya bisa zikir, baca Al-Quran, muhasabah, ataupun doa-doa yang baik lainnya. Itu antara lain. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar SMA Negeri 1 Kaliwungu, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal yang soleh, dan semoga selepas Ramadan dosa-dosa kita diampuni Allah dan ditingkatkan derajat kualitas kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari selanjutnya untuk bisa kita adakan tanya jawab seputar masalah Ramadan. Apapun yang ditanyakan, nanti mari untuk kita sharing bersama. Barangkali saya belum bisa menjawab, Bu Misroh Habib Thayyibah akan menjawab. Barangkali Bu Nis belum, yang lainnya akan melengkapi jawaban. Sehingga maksudnya bulan Ramadan nanti jangan sampai kita belum memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa serta keutamaan bulan Ramadan. Monggo niki wonten kita Bulughul Maram, kita Busyam bab puasa. Oke. Satu kami sampaikan, nanti lainnya mohon persiapan untuk bisa menanggapi dan tanya jawab. Oke. Ya. Sekarang ini barangkali tahun ini 1443 Hijriah 2022 kemungkinan akan terjadi awal Ramadan yang berbeda. Karena apa? Salah satu organisasi Islam telah menetapkan bahwasannya Ramadan jatuh pada besok hari, yaitu hari Sabtu, tanggal 2. Karena apa? Mereka berdasarkan pada perhitungan atau hisab, perhitungan secara matematis dan astronomi. Itu memang ada dasarnya dalam Al-Quran, tapi istilahnya bukan untuk Ramadan, untuk merancang sebuah kalender dalam 1 tahun. Tapi awal Ramadan tetap sangat diutamakan untuk ru'yatul hilal. Maka Kementerian Agama sore ini nanti akan mengadakan ru'yatul hilal di Nusantara, telah memilih 101 tempat strategis disertai dengan alat-alat yang memadai untuk melihat hilal. Andai kata nanti sore ini diketahui salah satu wilayah 101 tadi satu ada melihat hilal, maka Menteri Agama akan menyatakan hari Sabtu puasa. Akan tetapi jika nanti sore ini tidak melihat hilal, maka digenapkanlah bulan Sya'ban menjadi hitungan 30. Jadi puasanya hari Ahad. Dan ini jangan sampai kita terjadi saling menyalahkan. Kalau mereka ada yang menganggap dengan hisab mereka menetapkan Ramadan, kita hargai. Kalau kita menggunakan ru'yatul hilal, maka harapan yang lain pun bisa menghargai. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasummu." Apabila kamu melihat hilal tanggal 1 Ramadan, puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kamu melihat tanggal 1 bulan Syawal,
maka selesailah puasa itu, tidak boleh puasa lagi, disuruh berbuka. Fa in humma alaikum faqduru, apabila terhalang karena mendung, karena cuaca, faqduru, maka kira-kirakanlah. Jadi kalau 29 terhalang nggak bisa, dikira-kirakan besok itu ya digenapkan menjadi 30. Ini satu hadis yang mungkin bisa mendasari pembahasan kita dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lain, monggo untuk bisa disampaikan. Dipersilahkan nggih, wajah wafidah monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa kita harus meningkatkan puasa kita secara lahir batin. Tidak hanya puasa kita menahan haus dan lapar, barangkali kalau menahan haus dan lapar semuanya bisa, tapi kadang-kadang kita menahan mulut dari bergunjing dan sebagainya itu yang susah. Dan ada tip-tipnya agar puasa kita bisa puasa lahir batin, tidak hanya menahan haus dan lapar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Ada 3 pertanyaan ini. Kemudian yang ketiga, karena di malam-malam terakhir itu ada malam yang menyerupai 1000 bulan itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu kapan itu, tetapi ada ciri-cirinya. Barangkali bisa dijelaskan Pak Muja tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Matur nuwun, menika pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu akan kami jawab ya. Yang pertama, puasa lahir dan puasa batin. Kalau lahir kita semuanya bisa, yang batin ini bagaimana? Memang diterangkan dalam hadis Rasul, kalau seseorang itu pada saat puasa masih menggunjing, masih berbohong, melakukan hal-hal yang nggak baik, mencela dan seterusnya, maka kata Rasulullah, Gusti Allah tidak butuh puasamu itu. Pertanda ini serius. Kalau kita puasa masih menggunjing, berkata-kata kotor, ngapusi, maka puasa kita memang tidak batal, tapi tidak memperoleh pahala. Tipsnya bagaimana? Pertama, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Kalau kumpulan kita orang-orang yang suka mengumbar ucapan, dari Gus Bak, sangkem elek, itu kita akan terpengaruh, ya. Makanya kita hindari saat puasa, mari kita jauhi kelompok-kelompok yang suka mengumbar ucapan-ucapan yang tidak betul. Yang kedua, ya, dihujamkan dalam hati, kata Rasulullah, kalau ada sesuatu yang buruk-buruk, kita harus mengingat, ini so'imun, aku sedang puasa, jangan terpengaruh. Nah, ini so'imun. Dan tidak kalah penting, doa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW patut kita baca. Karena bulan yang baru itu supaya kita aman dari hal-hal yang buruk tadi. Iman kita kuat. Dengan bulan yang baru itu supaya kita selamat dari ucapan, selamat dari perilaku yang buruk, dan dari hal-hal yang batalkan puasa. Itu jadi doa itu perlu, menghindari pergaulan yang gak bagus perlu, dan menanamkan diri bagi kita sedang puasa, ini so'imun itu harus dikuatkan sehingga puasa kita menjadi puasa yang lebih berkualitas. Itu nomor 1 ya. Bagi yang lain bisa untuk membantu, untuk melengkapi bila ada jawaban yang kurang. Nomor 2 nih, nopo? Hal-hal yang membatalkan puasa. Oh iya. Hal-hal yang membatalkan puasa, masuknya segala sesuatu ya, baik padat, baik napa niku cair ya, ke dalam rongga ya, ke dalam rongga kita melalui mulut maupun telinga maupun hidung atau rongga kubul tubuh itu tidak diperkenankan. Tinggal itu nggih. Yang kedua itu sejak dari ya, terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Nomor 2, muntah-muntah dengan disengaja itu membatalkan. Kalau nggak sengaja, monek-monek mau buka. Dan itu buatan apa-apa. Tapi nek disengaja, kadang ada orang sengaja ya, ini batal.
Yang kedua, datangnya haid, ya, mungkin nifas, wiladah, ya wiladah melahirkan anak, batal puasanya. Melakukan persetubuhan siang hari, batal puasanya. Bagi manten baru, manten lama, awak itu ini aku, tak sempat. Yang batalkan apa lagi? Ya, termasuk juga yang membatalkan puasa adalah napa niku? Napa nek cara wong lanang niku saru. Jadi istilahnya itu terangsang nafsunya sampai mengeluarkan sperma. Baik laki-laki perempuan itu batal. Tapi kalau keluarnya tidak dengan rangsangan, misalnya kecelakaan atau capek keluar sendiri, nah itu tidak membatalkan puasa. Atau mungkin siang hari tidur sampai mimpi kemudian keluar seperti itu, tidak batal. Tapi kalau dengan melihat video di sini dengan ya pacaran sampai seperti itu batal. Ya. Ini tetap wajib disahur dan juga tetap berdosa. Harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, ini sebagian ulama mengatakan hukumnya hanya makruh, yaitu bekam. Bekamnya apa tuh? Santuk bekam ya. Diambil darah, dikop darah itu. Kalau dikeluarkan darahnya, bekam seperti itu karena ada dua macam. Bekam yang kering tidak batalkan, bekam yang basah itu sampai darah kental keluar. Itu Rasulullah pernah melarang. Ada sahabat melakukan itu, puasamu harus dibatalkan. Yang membekam maupun yang dibekam. Tapi setelah itu ada orang yang memang terpaksa karena sakit harus berbekam. Rasulullah sebaiknya dijauhi, berarti makruh. Jadi bekam itu bisa tergolong makruh. Dan yang termasuk bekam walaupun tidak bekam, mengambil darah. Ya, contohnya donor darah. Itu termasuk mengalirkan darah langsung. Tapi kalau kecelakaan di lutut ada darah keluar karena tidak disengaja, keluarnya darah itu tidak tergolong yang membatalkan puasa. Kalau kontrol diambil, kalau kontrol kan diambil darah, misalnya diabetes misalnya, Ya. diambil darah. Diambil darah ya. Nah ini tadi kalau melihat dari hadis Rasul itu tergolong yang makruh. Sebaiknya jangan dilakukan. Kalau ini anu nggih pas malam atau pas lain waktu yang tidak sedang puasa. Berkumur atau menggosok gigi di siang hari setelah matahari tergelincir. Gosok gigi kalau tidak pakai odol, tidak pakai pasta gigi itu tidak dilarang sebelum duhur. Tapi kalau sudah duhur makruh. Kalau pakai pasta gigi bagaimana? Sangat dimungkinkan itu akan masuk ke tenggorokan sehingga akan membahayakan puasa kita. Maka sebaiknya waktu sebelum terbit fajar itulah yang paling bagus untuk gosok gigi beserta pasta giginya. Iya, wudhu setelah zuhur, asar tidak perlu untuk kumur. Dimakruhkan hukumnya karena siang hari itu sangat berpotensi keringnya tenggorokan akan menjadi masuk air itu. Kalau cuci darah itu Pak, kan berarti darahnya dikeluarkan masuk lagi. Itu Pak. Aku juga ngerti ya, termasuk kajian ilmu fikih modern Bunis ya, sinom Bunis ngerti ini. Jadi kalau merujuk kepada ini tadi, hal-hal yang berhubungan dengan darah itu sebaiknya untuk dilakukan di luar puasa. Tapi kalau itu harus Pak, karena ya harus karena ini rutin, harus hari ini, harus siang hari, maka puasanya bisa dibatalkan untuk diganti yang lain. Karena Pak ini digolongkan sebagaimana tadi dibaca surat Al-Baqarah 185 itu ya, orang yang sakit bisa menggantikan puasa di kesempatan yang lain. Itu ya. Itu antara lain yang membatalkan puasa yang harus komplit pot dulu kalau ada selingan-selingan ya. Sama. Yang awalnya dilarang itu kan bekam dulu ya. Dulu kan tidak ada donor darah, maka itu apa istilahkan dikiaskan. Ini ada yang terbaru. Untuk cuci darah sudah termasuk membatalkan puasa karena saat itu pasien disuntik hormon, vitamin dan dalam tubuhnya juga dimasukkan larutan fungsinya untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang.
kita menurut ini kelihatannya cuci darah membatalkan. Jadi ngeten, persoalan fikih itu memang tidak hanya berhenti satu pendapat. Orang yang berbicara masalah fikih harus siap untuk mendengar pendapat-pendapat yang lain. Maka ada 4 mazhab nih berbeda-beda satu dengan yang lain, itu pun saling menghargai. Boleh ini sebuah pendapat, atau mungkin makruh saja, ya, atau mungkin karena itu tergolong sakit, orang sakit bisa untuk ditunda puasa diganti hari yang lain. Tapi kalau vaksin MUI menghalalkan vaksin karena tidak masuk dari lubang-lubang tadi itu boleh, suntik boleh, vaksin boleh, injeksi itu tidak dilarang. Ya. Yang dilarang yang masuk melalui rongga itu tadi. Jadi ini boleh. Untuk cuci darah itu keluarnya itu yang dimaksudkan batal itu karena seperti bekam tadi dikeluarkan darah. Seperti itu ya. Jadi ini mohon untuk bidang-bidang fikih kita juga bisa untuk mempelajari lebih jauh sehingga kita bisa mempertimbangkan mana yang untuk kita ikuti. Kalau ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Oh iya. Malam Lailatul Qadar luar biasa. Rasulullah itu banyak hadis menerangkan terjadi sepertiga terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Nek malam ganjil menjadi pedoman itu repot. Muhammadiyah bisa jadi besok puasa, besok nyalagi. Lah itu akhirnya jadi ganjil kabeh apa genep kabeh. Sing dianggap ganjil awake dhewe menurut dia genep, sing dianggap genep dekne menurut kita, maka jangan apa istilahnya terpancing hanya milih hanya ganjilnya aja. Mulailah dari awal kita bersungguh-sungguh untuk menyambut Lailatul Qadar, terutama sepertiga terakhir kita perbanyak semua malam untuk ya melakukan amal-amal yang baik. Cirinya apa? Orang yang mendapat Lailatul Qadar, pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Wahai Nabi, kalau saya merasakan datangnya Lailatul Qadar, apa yang aku lakukan?" Wahai Aisyah, bacalah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri, kalau banyak orang, Allahumma innaka afuwun, boleh ditambah karim ya. Soalnya teks asli nggak ada karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah boleh fa'fu anni, boleh ya karim. Itu yang dibaca. Nah terus tanda-tandanya apa? Malam itu tidak ada cuaca ekstrim, cuacanya stabil, yo ora sumuk, tidak terlalu dingin, tidak ada hujan, angin pun tidak ada, suasana yang sangat tenang, itu ya. Itu suasana hari itu seperti itu. Orang itu akan merasakan betapa dekatnya dirinya, jiwanya saat itu kepada Allah. Orang yang dapat merasakan begitu, merasa dirinya begitu kuat, ingin banyak ibadah, ingin bertaubat, ingin melakukan kebaikan, itu betul-betul dirasakan. Nah, itu akan terjadi kalau kita iktikaf di masjid dengan muhasabah, dengan baca Al-Quran, dengan zikir, naik turu ya, nggak merasakan apapun ya, sehingga tidak ada harapan-harapan untuk mendapat Lailatul Qadar. Ciri-cirinya itu. Besok pagi kata Rasulullah, kalau matahari terbit tidak didahului dengan warna merah, langsung cerah. Besok paginya ya. Tidak ada malam itu lintang naleh, meteor jatuh, tidak ada ya. Kemudian kalau Lailatul Qadar itu terjadi, seolah sebentar rasanya semua bumi terhenti aktivitasnya, itu terhenti. Merasa nih menakjubkan sekali. Nah itu makanya Siti Aisyah sampai bilang kepada Rasul, karena suasana itu dirasakan. Nah itu ya, itu malam-malam Lailatul Qadar. Kula dengan angsa satu malam itu melebihi 83,4 tahun, lebih 4 bulan ya. Niku penuh ibadah, padahal umure kula jenengan mbuh sampai 83 apa ora. Niki nek kula jenengan entuk semalam setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan, semuanya dipenuhi ibadah. Mulane berjuang. Ini promonya dari Rasul begitu.
promonya dari Allah begitu. Jangan sampai kita kalah promo dengan ya jajanan menjelang Ramadan, marjan keluar di TV, roti-roti, pakaian, promo. Allah promo juga Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, 1 malam lebih dari 1000 bulan. Promonya Allah. Mari kita sambut dengan segala perjuangan kita. Kalau banyak orang ingin mendapatkan 2 kilo minyak goreng, antri panjang, sandal dipasang, berjam-jam dia mengeluarkan keluarganya semuanya memperoleh itu, bukan gratis beli, cuma harga murah dulu ya. Sekarang sudah dicabut harga itu. Tapi kenapa di masjid, dibuka pintu masjid, Sepi. Rokaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaat sholat fajar mau di dunia seisinya, tidak banyak orang antri untuk masuk masjid. Kenapa promo Allah tidak laku? Padahal Allah sudah menjamin banyak hal disampaikan kita. Makanya mari kita menjadi hamba Allah yang baik. Mari kita syukuri umur yang masih kita punya ini, sebanyak-banyaknya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita sudah diambil Allah 9 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, sekarang kita ada di alam lain, tidak bisa menambah sedikit pun amal kebaikan kita. Maka jangan disia-siakan. Bekerja itu memang tidak akan ada habisnya, tapi ketahuilah bahwa hidup di dunia terbatas, sedangkan akhirat untuk selamanya. Ini antara lain beberapa pertanyaan lagi, ya. Monggo wonten malih? Wonten, Pak. Nggih. Saking Bu Rajas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa barang siapa yang bahagia menyambut bulan Ramadan dan selanjutnya lah itu ada yang tadi saya baca ada orang yang biasa-biasa saja menyambut bulan Ramadan. Sesuai dengan hati saya nih Pak, itu saya menyambut bulan Ramadan ini biasa-biasa, cuman hati saya itu rasanya kok deg-degan gitu. Setelah deg-degan itu kok kayak terasa itu mengeluarkan air mata gitu. Apakah itu juga termasuk rasa bahagia untuk menyambut Ramadan atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu rasanya deg-degan. Terus yang kedua itu misalnya ada suami istri nih pertanyaannya terus itu kan melakukan hubungan seks, belum sempat mandi, terus tapi waktunya itu mepet antara sahur dulu apa mandi dulu lah, itu gimana ya? Sampun kali mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada seseorang muslim datangnya bulan Ramadan tidak membuat dirinya bahagia, senang dengan segala sesuatunya, ini keimanannya dipertanyakan. Soalnya apa? Ada firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan rahmatnya, puasa bulan Ramadan karunia Allah, kenikmatan dari Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi harus bergembira, karena itu akan menghapus dosa-dosa kita ya. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Datangnya Ramadan, datangnya Islam, turunnya Al-Quran lebih baik daripada segenap harta benda yang kita kumpulkan. Maka harus kita punya rasa gembira, seneng. Paling ora kula jenengan dilebur dosane ya, paling ora kula panjenengan akan meningkat amal kebaikannya. Nah, itu senang. Senang ini bisa macam-macam, bisa membaca doa tadi, bisa kula jenengan acara seperti ini, kita menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan, rasa senang. Bisa kadang-kadang rasa senang tidak diungkapkan, tapi dalam hati demikian dasarnya tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Ya, nah itu terus niki monggo nek kula panjenengan dereng niki tasih wonten wekdal, mari kita pikirkan tentang Ramadan dan segala sesuatunya yang Allah sekarang masih memanjangkan usia kita, tidak lain supaya kita menjadi orang-orang yang bertaubat, menjadi orang-orang yang muttaqin, sehingga kita kembali kepada Allah
dengan tidak membawa dosa sama sekali. Yang pertama itu nggih. Nomor kali kalau seorang melakukan hubungan seks malam hari, jima dengan istri suaminya, lalu dia bangun rodok kesiangan, sudah menjelang imsak, mendahulukan mandi apa? Sahur. Sebaiknya sahur dulu, karena mandi ini keperluannya hanya untuk menunaikan sholat subuh. Seseorang tidak dilarang bila masih menanggung hadas besar dari hubungan suami istri maupun menstruasi yang telah berhenti, ya, itu tidak dilarang puasa. Dalam hadis di Bulughul Maram pun disebutkan, Aisyah menyampaikan Rasulullah itu belum mandi besar tapi beliau lanjut puasanya. Cuma tidak disebut apakah itu puasa sunnah apa puasa wajib. Yang jelas itu tidak menghalangi puasa seseorang. Perlu diketahui pula bahwa sahur itu meskipun hanya seteguk air, hukumnya sangat dianjurkan. Jadi itu harus dilakukan. Tasakkaru fa inna fi sahuri barokah. Bersahurlah kamu karena dengan sahur itu terdapat keberkahan. Nah, nek sahur diakhirkan itu sunnah, ya, menjelang mepet dengan imsak. Tapi nek buka diawalkan. Tapi awalnya ini sudah masuk waktu maghrib. Ojo jam 5 itu lebih awal. Mulai buka ya saged. Kurang 5 menit, 1 menit pun kalau belum saatnya itu waktu huruf syams, yaitu terbenam matahari, belum boleh untuk berbuka. Maka lebih amannya berilah jeda. Misalnya di masjid musola sudah ada tanda berbuka, ulun jenengan paling tidak 1 menit dulu, tahan dulu. Mbok menawa jam elektronik itu kadang terlalu cepat. Ngaten nggih? Monggo Putri, Bu Sri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan masih kaitannya dengan marhaban ya Ramadan, ya, menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Ini apa ini termasuk Pak ketika kita menjelang bulan suci Ramadan, bersih-bersih rumah, kemudian mencuci ruko, mukena dan seterusnya, ini termasuk bagian dari kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya juga sempat membaca bahwa menyambut bulan suci Ramadan itu salah satunya juga dengan melakukan perencanaan yang ada kaitannya dengan ibadah, perencanaan ibadah. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Bu Hajah Wahidah, apabila seseorang itu melanggar dari aturan agama, katakanlah sampai seseorang ini dikenakan sanksi untuk membayar fidyah, ini apakah fidyah ini bisa menggugurkan dosa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Bu Hajah. Yang pertama, sampai lali. Yang pertama menyambut bulan Ramadan dengan bersih-bersih dan lainnya, apakah ini termasuk? Termasuk. Menyambut itu kalau seorang sudah tahu bahwa Ramadan akan tiba, lalu mengatur segala strateginya untuk Ramadan ini sudah menyambut. Soalnya ada orang itu datang ngomong, besok poso, kaget. Oh, besok poso, cepet pun Pak Biro masih bulan depan dan lainnya. Nah, ini berarti belum sadar akan datangnya Ramadan. Merencanakan menu buka itu bagian dari itu boleh, tapi sebetulnya tidak diutamakan begitu. Ya, mulai dari hari pertama sampai 29 menunya gonta-ganti itu tidak menjadi yang pokok, tapi boleh saja supaya puasa keluarga kita tidak jenuh dengan menu yang biasa nget-ngetan terus nah, itu ya. Jadi itu termasuk rumah dibersihkan, dirapikan, ruko segala macam suatu disiapkan bagus, termasuk direncanakan kulon jenengan mau khatam berapa kali Al-Quran, keluarga apa pribadi, itu termasuk bagian dari termasuk juga nanti kita puasa ngaji tidak. Ini termasuk perencanaan yang tergolong menyambut Ramadan dengan sukacita. Termasuk di Kalimu ada adat supaya masyarakat tahu besok Lebaran, besok Ramadan, itu selalu ada pemberitahuan. Sekarang sebelum Ramadan ada bukuran. Di Semarang pun ada seperti itu. Masyarakat tahu, oh ini besok puasa kan tahu. Itu pesan-pesan
moral dengan budaya yang ada. Itu termasuk menyambut Ramadan. Jadi banyak hal yang bisa Pasaran, kalau dilakukan. di pondok itu pasaran, Pak. Ya. Terus nomor berikutnya apa tadi? Ini Pak, yang melanggar agama dengan Oh iya, yang melanggar agama kemudian sudah ada kafarotnya, ada fidyahnya, ada dendanya. Kalau itu sudah dipenuhi bagaimana? Maka dia akan dibebaskan dari tuntutan. Sudah dibebaskan. Misalnya seseorang kewajiban puasa, tidak mampu puasa karena usia lanjut, maka dibayarkan fidyah gugur kewajiban itu. Di sana tidak akan dipertanyakan. yang melakukan hubungan suami istri di Hubungan suami istri diperintahkan untuk memerdekakan budak. Saiki ora ana budak, disuruh memberi puasa 2 bulan. Orang kuat, wong saulan wis kuat rong bulan. Bani apapun dan dia bebas dari ya, tuntutan. Karena sudah diupayakan melakukan segala sesuatu tidak mampu semuanya. Itu ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seperti itu. Sampai Rasulullah masuk kamar mengambil gandum, kurma, segantang kurma. Inilah kurma untukmu, sodakokan. Bagaimana kami sodakoh? Yang di kampung paling miskin adalah saya. Itu nemen. Wong kaya ngono kok nglakoni pelanggaran. Rumangsa ngono mestine kan ya aja melanggar aturan. Tapi itu akhirnya bebas semuanya. Karena bagaimanapun Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan. Tapi kalau ada kemampuan tetap harus diupayakan melakukan meskipun sebagai kafarah. Ngoten nggih, Pak Ji. Putri jadi Putri. Nggih, Pak. Terakhir napa Ini niki? ini apa ini ingin menanyakan Nggih. bahwa amalan puasa itu adalah amalan yang sangat spesial. Iya. Maka apakah perbedaan antara makna puasa dari sisi syariat dengan dari sisi ilmu tasawuf itu? Sampun nggih. Kalau dari segi syariat, bagaimanapun syariat itu hanya mengelola masalah luarnya saja. Makanya seseorang yang menjaga makan minum dan hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbit matahari, cara syariat sudah sah. Sah itu tidak berdosa. Tapi menurut ilmu tasawuf melihatnya dari segi batin. Bila seseorang batinnya tidak merasa dekat kepada Allah, batinnya masih rusuh, masih mendendam, masih ada rasa kesombongan, masih ada iri dengki, semacam ini belum dihilangkan saat dia berpuasa, maka sebetulnya puasanya belum menjadi sempurna. Jadi sudut pandangnya beda. Sholat pun demikian, cara syariat dengan cara tasawuf thariqah beda. Jadi kalau sudut pandang thariqah itu melihat dari sisi batiniahnya, ya, rohaninya. Kalau syariat itu melihat dari sisi zahirnya, yang tampak luarnya. Dan itu terus benten. Lah terus bagaimana? Sebaiknya dua-duanya. Puasa kita sah menurut syariat, juga sah menurut tasawuf, menurut ilmu hakikat. Sebaiknya begitu. Puasa, sholat dan lainnya sebaiknya seperti itu. Sangat tinggi. Maka puasa tidak hanya mencegah makan minum, itu banyak orang bisa, kata ahli tasawuf. Ya, mencegah supaya hatinya tidak lagi ada sifat-sifat kotor di dalamnya. Nah itu harus mencegah itu. Ya. Ini kantawesipun perbedaan pandang dari segi syariat maupun masih ada lagi. Itu nisrohat thayyibah untuk kualitas puasa ya Pak. Ya. Sebenarnya kualitas puasanya fuqara wal masakin yang harus kerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya. Kalau nggak kerja keras tidak cukup. Dengan para pekerja yang bisa tidur di musola santai Pak, tapi Ya. selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah, itu Ya. kualitasnya Ya. bagus mana Pak? Iya. Kualitas berpuasa, orang yang dalam kesulitan ekonomi masih tetap berjuang berpuasa dengan orang yang ekonomi mapan, puasanya hanya dengan pekerjaan yang ringan saja, lebih bagus mana? Rasulullah menyampaikan bahwa amal ibadah yang dilakukan dengan kesulitan yang lebih besar itu diberikan pahala lebih tinggi. Maka pernah pada perang Tabuk itu ada orang
membantu peperangan dengan sejumlah harta yang besar. Datanglah seseorang miskin membawa hanya segantang korma. Kami ikut kontribusi untuk perang Tabuk ini, kami membawa segantang korma. Ditertawakan banyak orang. Ini perang besar, butuh biaya tinggi, hanya segantang korma engkau berikan. Rasul memberikan penjelasan, amal yang dilakukan orang ini pahalanya lebih besar daripada yang kamu keluarkan. Soalnya kamu mengeluarkan dengan mudah, banyak harta di rumah, sedangkan dia mengurangi bagian jatah dari keluarganya. Maka itu pahalanya besar. Maka bila seseorang beramal ibadah, kesulitannya lebih tinggi, pahalanya double. Orang yang dekat dengan masjid, dia melangkah, itu hanya beberapa langkah, ini menuju masjidnya sedikit nilai pahalanya, tapi yang jauh dia akan menempuh perjalanan jauh lebih banyak pahalanya. Termasuk orang yang sakit gitu. Iya, termasuk orang sakit masih mampu melakukan amal-amal soleh luar biasa. Wong sing ra iso ngaji masih terbata-bata double pahalanya. Maka tingkat kesulitan akan menambahkan pahala jika dia memang tetap sabar, tetap baik, tidak mengeluh dengan semuanya. Ngoten nggih? Sampun cekap menika? Sampun. Sampun nggih. Ini untuk pertemuan menyambut Ramadan dan juga khataman kita akhiri. Semoga semua yang kita bahas tadi memberikan manfaat untuk kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya warga besar SMA Negeri 1 Kaliwungu diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal yang soleh, dan semoga diampuni segala dosa-dosa kita yang masih dalam keadaan sakit, diberikan kesembuhan. Amin ya Allah. Yang masih diberikan banyak hajat-hajatnya, semoga Allah memudahkan hajat-hajatnya. Yang masih berkeinginan untuk mendapatkan rizki yang berkah, semoga Allah mudahkan pintu rizki berkah untuknya, dan semua kita semoga tetap dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli